أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والرابع عشر أن يقوم بإظهار السنن وإماتة البدع وبأمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المعروف شرعا المعروف عادة وطبعا. Adabiyah yang ke-14 dari adabiyahnya seorang alim, yakni ketika orang itu sudah disebutkan sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, hendaknya untuk menjalankan sunnah-sunnah yang jelas. Artinya menjalankan sunnah-sunnah yang memang sudah jelas dalil-dalilnya. Wa imadatil bid'ah, dan mematikan segala bentuk macam bid'ah, khususnya adalah bid'ah yang di situ mengarah kepada dhalalah, karena dhalalah itu pada akhirnya menuju fitnah. Memang dalam fikih dan kaidah kita ada bid'ah itu hasanah, ada bid'ah itu sayyi'ah. Jadi sebelum dia mengatakan sesuatu itu kategori bid'ah, ini harus terlebih dahulu kita mengetahui pengertian takrif daripada bid'ah itu sendiri. Bid'ah yang dikatakan dhalal dan bisa mengakibatkan fitnah itu adalah bersifat sesuatu yang baru, yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan juga para sahabat. Bukan berarti semua yang tidak ada, semua yang belum pernah dilakukan Kanjeng Nabi semuanya bid'ah, bukan. Tidak bisa dipukul rata seperti itu. Seperti halnya kitab Al-Quran, bahkan di zaman Kanjeng Nabi tidak ada Al-Quran berbentuk seperti kitab. Betul. Karena penulisan itu mulai ada, pencatatan itu mulai ada semenjak Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian disempurnakan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Makanya Quran kita dinamai Quran Utsmaniyah. Utsmani, prosesnya Rasul Utsman. Berani saya mengatakan bahwa Al-Quran itu bid'ah dalam bentuk kitab itu. Wah, ini bid'ah, tulah, bid'ah, betul. Tak bisa. Kitab seperti ini, sarungan, pecinan, apa cuma lagi. Makanya sebelum mengatakan sesuatu itu adalah bid'ah yang bersifat dhalal, terlebih dahulu kita harus tahu betul takrif, pengertian bid'ah itu apa, bid'ah itu bagaimana, sehingga kalian jangan mudah untuk sedikit-sedikit mengatakan bid'ah. Ada satu bid'ah, satu cerita seperti
di zaman awal-awal Khalifah Umar bin Khattab, melihat orang-orang ketika menjalankan sholat tarawih itu sendiri-sendiri, dewe-dewe, yo kadang ono sing jamaah kali wong siji jamaah makmume loro, makmume siji kali loro jamaah makmume siji loro boten dewe-dewe. Yang pada akhirnya oleh Sayyidina Umar dikumpulkan jadi satu jamaah, mengangkat satu imam sehingga tarawih secara berjamaah. Dan setelah itu berjalan sehingga menjadi semarak ketika di malam bulan Ramadan, Sayyidina Umar dawuh, api bid'ah iki. Sampai saking seneng Sayyidina Umar. Wa api bid'ah tarawih berjamaah. Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah. Jadi harus tahu betul satu persatu per afrodnya. Jangan model main jadi wong pengalaman di gebiah-uyah kabeh sing ora ono jaman Kanjeng Nabi arep bid'ah. Tidak boleh gitu. Ono wong tahlilan bid'ah. Ono malam Jumat maca Yasin bid'ah. Wah, itu aja. Jadi prinsipnya kalian harus betul-betul tahu takrif daripada bid'ah itu. Nah, ketika seorang alim sudah semestinya dia menjalankan sunnah-sunnah yang zahir, sunnah-sunnah yang sudah jelas, yang semuanya itu berdasarkan dalil nas. Begitupun juga mematikan bid'ah-bid'ah yang memang mengarah pada dhalalah. Wa bi umuri dini, dan juga dalam setiap lakunya, dalam setiap langkahnya selalu disandarkan pada kaitan agama. Dan dalam masalah agama ini juga harus melihat sisi kemaslahatan. Dalam memandang hukum, seorang alim itu jangan hanya berpatok pada hukum halal haram, tapi juga perlu mengetahui sisi kemaslahatan. Karena kalau hanya pada sisi hukum halal haram tok, ini jadinya kaku. Jadi dalam kaitan agama ini tidak hanya berpegangan pada halal haram itu saja, tapi juga perlu imbang terkait maslahul muslimin, kemaslahatan, kebaikan untuk umat Islam ala tariqil ma'ruf, dengan cara yang baik menurut syarak, seperti halnya adat-adat yang sudah berlaku di daerah tersebut, sekaligus watak dari orang-orang di daerah tersebut. Contoh, orang Jawa, orang Madura, orang Bali, kita tidak usah contohkan dunia, kita contohkan di Indonesia saja. Ini pun dalam cara mengucapkan atau dialeknya ini juga berbeda-beda. Contoh, orang Bali itu kalau bilang T tidak bisa T, ya kan? Kalau ngomong batuk, harusnya batuk. Mungkin orang daerah Sumatera cara dialeknya berbeda. Kalau kita hanya berpaku pada sisi syariat, wah ini maharajnya pembacaan itu harus begini, harus begini. Ya kayak wong Jawa, Jawa Tengah khususnya. Karena ya
dulu daerah kalau di kali pening enggak, kali garan enggak, mesti alhamdulillahirabbil alamin. Ya begitu lah. Tidak usah terlalu menyalahkan. Rumah itu lesannya Jawa. Jawa artinya kan bono cara apa? Moko boto ora moko boto kan betul. Ya kadang ya hak mereka gue wong Jawa itu bene bono cara alhamdulillah. Ya kalau kita terlalu pakem seperti itu dan memang lesannya dia nggak bisa, langsung kemudian kita hukumi agak sah sholat, susah. Jadinya orang kaku. Wah ini tidak sah. Alhamdulillah baca alhamdulillah. Nasi Pak Jokowi Al-Fatihah. Lebih nyatanya ada suara. Bila wong Jawa mulai. Makanya ya kalau sampai ada semua doang ini ya kebangetan. Nggak perlu tiap panitia kok masuk panitia ya kebangetan sepanjang malam Sabtu. Alhamdulillah. Gak diwarai. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi pada prinsipnya dalam kaitan agama, hobi umuddin, di situ kita harus juga melihat tentang kemaslahatan umat Islam dengan cara yang baik menurut syarat, lebih-lebih hal-hal yang sudah dibiasakan secara adat, secara watak. Adat ekonomi ya wis biasa tahlilan, biasa ya mungkin mau mandi baca Al-Quran dan sebagainya orang usah langsung dia mau bid'ah, kalau cuma kanjeng Nabi mandi baca Al-Quran bid'ah. Berikutnya wala yaqu min af'alihi adh-dhahirati wal batinati bil jaiz minhuma bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Bagi seorang alim jangan ridho kalau dia itu hanya melakukan perkara-perkara yang bersifat jaiz, baik af'al zahir ataupun af'al batin. Ya sing jenenge ulama iyo aja mung sekedar nglakoni barang-barang yang jaiz-jaiz tok, bal yakhudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Namun harus dia itu mengambil setiap amal yang paling baik, yang paling sempurna. Nek wis sampeyan iki wong alim, ngerti ilmune, semisal sholat, ya sholat itu wajibnya maca Fatihah. Surah itu sunnah. Ya, surah itu sunnah. Iftitah sunnah. Tapi nek sampeyan kategori alim artinya wis ngerti ilmu, yo aja mung njupuk mek wajib-wajib itu. Jadi nek salat yo maca doa iftitah. Kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi inni wajjahtu akhiri. Sakwise ngono yo maca surah. Kok misalnya sampeyan surah iku gak pakai apa yang saya hafal. Kok kira nonton susu ya wis maca dulu wae. Aja gak maca. Ruko sujud ada bacaan tasbih. Ya kan? Subhanallahil azim wa bihamdihi. Maca pisan sah. Telu adnal kamal. Artinya adnal kamal itu sempurna yang paling pendek, sempurna yang paling bawah. Pengen
paling sempurna maneh. Ya saya wacane kayak gitu niku. Ini mau coba sediman, cek makmum dulu. Ya karena harus tahu nggak boleh. Ketika kamu jadi imam ya jangan egois. Gitu. Cukup 3 kali baca. Ini ya coba terawih kan kayak bisa tuh. Kalau dia ya Allah, cepat. Sama kudu ngerti kita barang hikmah. Sapa wong nek salat njur maca tasbih ukuran solo ping 3 minimal pemocone pisan to pindho to niku sing sahaken anak bojo lho opo hubungane maca tasbih salat wong ping pisan utawa kowe ra maca sama pokok rukuk pokok sujud asal tumanina meneng tok gak maca niku sah salat karena bacaan tasbih dalam sholat itu sunnah apa namanya? Sunnah sungguh itu sunnah lalu orang berkocok sholat usah tapi kalau mau jadi pisah atau gak mau sih melaksanakan tujuh nopo sangat rezekinya sponsor ini juga berarti wajaran minimal perlu subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah. Apalagi ketika sujud itu posisi di mana kita itu sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Itu beberapa contoh. Jadi pada prinsipnya seorang alim itu jangan ridho kalau apa yang dilakukannya itu baik zahir ataupun batin hanya perkara-perkara yang sifatnya jaiz jawaz, tapi harus memilih dalam setiap amal yang paling ahsan, paling baik, paling akmal, paling sempurna. Misal sholat bakda sholat maktubah ya kudune nek wis ngerti ilmune ya nglakoni qobliyah ba'diyah ya nglakoni wiridan ilahi. Jadi kudu milih dalam setiap perilaku ibadah khususnya yang paling ahsan dan paling sempurna. Kenapa? Fa'innal ulama'a humul qudwah wa ilaihim al-marji'u bil ahkam wa hum hujjatullahi 'alal alam. Ya karena ulama itu adalah panutan. Misal dahar makan, ketika dia orang alim dia makan ya yang paling baik, yang paling sempurna, ya jadi saya coroni perilaku seperti itu karena panutan. Dan orang-orang awam ini mencontohnya kepada ulama, pada para alim, dan mereka mengembalikan semua hukum juga kepada orang alim. Karena mereka ini dianggap sebagai apa? Hujjatullah alal awam. Jadi petunjuk Allah kanggone wong awam, kanggone wong sing orang alim yang melihat apa yang dilakukan oleh orang alim. Wong alim carane salat ngono. Wong alim carane poso ngono, carane zakat, carane haji, ataupun carane urip tetanggan, carane dol tuku, carane muasyarah dengan anak
anak istrinya muasyarah dengan tetangganya, muasyarah dengan orang lain. Oh begitu cara. Orang awam itu melihat dan dijadikan sebagai barometer, sebagai tuntunan, sehingga sampai bisa melihat. Makanya orang alim itu kalau secara normal gerak-geriknya, tingkah lakunya, cara berbicara, ini semua adalah wujud sebagai petunjuk bagi orang awam. Makanya orang alim harus tahu itu, sehingga berperilakulah yang paling ahsan, yang paling akmal. Soalnya Imam waqad yuraqibuhum al-akhidu anhum min haitsu la yanzurun wa yattaqi bihudahum man la ya'lamun. Karena terkadang tanpa disadari oleh orang alim tadi, apa yang dia lakukan ditiru oleh orang-orang awam. Orang awam itu tanpa kita sadari meniru perilaku kita. Ada? Jangan malah sebaliknya. Misal santri niru perilakunya dulu santri. Ada seorang kiai, seorang ustaz, jangan sampai berperilaku meniru yang tidak benar. Ya karena tadi kadang tanpa disadari oleh ulama tadi, orang awam meniru apa yang dia lihat, meniru apa yang dia tahu dari seorang alim tersebut. Wayak tadi diujar man la ya'lamu. Jadi mereka yang mengikuti petunjuk yang diberikan oleh orang-orang alim. Faidah lam yantafi al-alim bi'ilmihi fa ghairuhu a'adu minal intifa' bihi. Kalau sampai seorang alim ini tidak manfaat ilmunya, atau ilmu tidak manfaati terhadap seseorang, bagaimana yang tidak punya ilmu? Pasti lebih jauh lagi dari bisa mengambil manfaat ilmu. Sampai belajar ilmu, ukuran ilmu manfaat kali boten ini adalah saged atau boten, bisa bangga ilmu itu merubah saya. Bisa apakah ilmu itu mewarnai tingkah laku saya? Kalau saya sudah ngaji, saya sudah belajar, saya sudah ngerti ilmunya, kok perilakunya sama aja, perilakunya sama tetap koyok wong sing urung tahu ngaji, berarti ilmu itu tidak manfaat. Orang sering bilang, oh watak itu susah dirubah, oh itu sudah watak. Siapa bilang? Watak itu sifat dasar dari seseorang. Ketika sifat dasarnya itu tidak baik, bisa dirubah, bisa dibenahi dengan cara membuat ilmu. Ketika kamu sudah paham, mengerti tentang ilmu, mengerti tentang akhlak, kalau ilmu itu bermanfaat, maka watak yang kamu miliki yang tidak baik bisa berubah. Kok ora iso berubah? Ya berarti ilmu ini urung manfaat. Makanya bolak-balik kalau ngomong, tolong ukur akhlak adabiyah seseorang, sopan santun seseorang, adabiyah akhlak seseorang, bergantung seberapa ilmu yang dia miliki. Semakin tinggi ilmunya, mestinya akhlaknya semakin bagus.
Itu aja. Terutama ketika menghadap kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Dan insya Allah gak bakal lah koyo sampean sing wis belajar akhlak koyo ngene iki jur sholat karo jenenge satu. Lihat ngono nek karo guyon mesti mboten nggih. Itu wis tuwek gedhe kok sholat guyon ya karena gak ono ilmu. Tapi ngaji wae ora manfaat. Dan dia belum sadar kaya apa karma ini mungkin ketika orang belajar ilmu tidak diamalkan sendiri dia menceritakan sadurunge Allah Ta'ala ngurusi penyembah-penyembah berhala, ngurusi wong-wong musyrik. Allah Ta'ala lebih dulu ngurusi kaitane niki wong alim sing ora jalan ilmu kebukian iki. Kebukian iki belajar iki wong alim sing boten amalke ilmu. Jadi sekali lagi, ketika seorang alim tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki, bagaimana orang lain? Pasti dia lebih jauh lagi dari bisa mengambil manfaat ilmu. Walihada azumat zallatul alim lima yatarattabu alaiha minal mafasidi liktidai nasibi. Oleh karena itu kesalahan dari seorang alim ini dikategorikan sebuah kesalahan yang besar. Kesalahan dari seorang alim dikategorikan suatu kesalahan yang besar karena konsekuensinya, runtutannya adalah kerusakan yang dilakukan oleh orang lain karena orang lain tersebut mengikuti gerak-gerik dan tata caranya seorang alim. Kaya awake dhewe duwe panutan. Ketika panutan kita berbuat kesalahan, secara pasti kesalahan yang panutan kita ini dikategorikan sebuah kesalahan yang besar, karena dari kesalahan itu akan diikuti oleh para pengikutnya. Dan wah, paham ya? Jadi zallatul alim azumat lima yatarattabu 'alaiha minal mafasid liktida'in nasibi. Nek salah sampean ora dikategorikan azumat karena kesalahanmu konsekuensinya ada pada diri kamu sendiri. Tapi kesalahannya bagi seorang ulama, bagi seorang alim itu gede banget. Misal kayak Allah melakukan kesalahan, itu gede banget itu. Karena apa? Bisa jadi kesalahan yang saya lakukan ditiru oleh sampean semua. Dan akhirnya kerusakan ini merata. Paham ya? Dimana nih paling urgen bagi seorang alim dalam setiap gerak-geriknya itu harus didasari dengan ilmu. Yang pertama, yang kedua juga terkait kemaslahatan. Jangan hanya sekedar hal-hal, tapi kemaslahatan ini juga harus dilihat. Yang berikutnya, seorang alim harus menjalankan segala sesuatu itu memilih yang terbaik dan yang paling sempurna. Karena bagaimanapun juga dia ini adalah hujjatullah alal awam, ditiru, dilihat
oleh orang awam. Harus hati-hati. Bahkan kadang di luar kesadaran seorang anak tadi, perilakunya ditiru oleh orang awam. Wal khamisa asyara